Mulia beserta ibu. Beserta ibu. Tidak lama-lama ikut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Bupati Pasaman, Pak Beni Utama, kami biasanya adik apam, adinda tercinta, Bapak Wakil Bupati Pasaman, Pak Sawara Amerika Serikat. Dari dulu beliau tuh awak ambil Amerika Serikat AS. Karena beliau adalah ketua tim sukses Yusuf Lubis 2005. Beserta nyonya yang kami hormati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasaman beserta Ibu, Bapak Ibu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman. Dalam hal ini hadir lengkap Pak Dandim, Pak Kapolres beserta Ibu, Pak Dandim beserta Ibu, Pak Wakil sekaligus Ketua Pengadilan Negeri. Beliau itu wakil sebenarnya, tapi karena Ibu Ketua pindah langsung menjadi Ketua, dan beliau keluarga kita dari Padang Panjang. Orang tuanya pernah Samu Jawa waktu kami Kapolres. Terima kasih. Ibu Ketua Pengadilan Agama yang tidak senang merasa ditinggal oleh Ibu Cut beberapa kali mengeluh. Yang terhormat Pak Atos Pratama, Bapak Sekda, rekan-rekan staf ahli, kawan-kawan staf ahli, para asisten, kepala OPD, kepala bagian, kepala kantor Kementerian Keagamaan, Kementerian Agama, Bapak dari Kepala Cabang Panagari BRI, bank yang ada di Kabupaten Pasaman, rekan-rekan para wartawan yang berbahagia. Awalnya mengecek Pak Beni tadi, Pak Bupati, apa acara kita malam kau? Kecek beliau sesuai dengan tulis itu bang aja. Kecewa salah tuh. Itu bukan bisa sambut, tapi basuh balik. Maafkan Bapak dan Ibu yang hadirin yang saya berbahagia.
kami mungkin tidak terlalu prinsipil tu manggil bupati, wakil bupati, karena Pak Sabar, Pak Beni, adik-adik awak selalu. Tapi yang pertama, kami syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun situasi COVID-19 hari ini, malam ini, kita tetap bisa melaksanakan, walaupun minta izin Pak Kapolres, kok menyalahi apa, khususnya mengenai jarak ya. Tapi seperti awak laporkan ke Pak Bupati tadi, alhamdulillah Pasaman adalah nomor 1 terkecil yang positif COVID-19 di 19 kota kabupaten. Kita kalau seingat saya, waktu saya terakhir tanggal 16 kemarin, baru 335 yang positif, 11 yang meninggal. Sampai sekarang setelah 3 hari 4 hari ini nanti akan dilaporkan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati. Malam ini adalah malam yang sangat berbahagia. Saya tidak akan bercerita mengenai soal Pasaman kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati, karena kita bertiga seumur hidup adanya di Kabupaten Pasaman. Apa yang dirasakan oleh saya tahun 2005-2010 sudah dilanjutkan oleh Pak Beni 2010-2015. Karena saya belum puas waktu itu, 2015 kami bersama-sama dengan Pak Atos. 2021 Sabaleh lawan Pak Beni. Akhirnya yang menang Pak Sabar. Sabaleh itu Pak Beni, Pak Bupati. Lah 20 tahun kita saja diadu orang Pasaman. Untuk selanjutnya awak nak mualai Pak Beni. Pak Beni pun cukup sekali kok. Kalau untuk Bupati di Kabupaten Pasaman. Bapak dan Ibu, seperti apa yang pernah saya sampaikan setiap ada pertemuan dengan seluruh SKPD, apa yang pernah dilakukan oleh saya 2005 dilanjutkan oleh Pak Beni 2010-2015. Saya lanjutkan lagi 2016-2021. Dan alhamdulillah sesuai dengan janji kami dengan Pak Beni dulu waktu 2005. Ini kok abang dulu kecil. Oh jadilah 2010 nanti Beni lagi siapa. Waktu iko yo sebenarnya kok. Kemudian 2015 abang lah beli. Kemudian 2021 adik balik. Dan tak boleh harus lawan lagi. Kenyataannya waktu itu. Walaupun itu kata-kata bantu ibu-ibu, tapi itu kenyataan. Oleh karena itu, apa yang sudah pernah saya lakukan di Kabupaten Pasaman pasti sudah dilakukan oleh Pak Beni. Dan tidak ada yang bisa dibanggakan lagi, tidak ada yang bisa dicaituan lagi, tidak ada yang bisa diangket lagi. Lah tahu saja. Hanya saja untuk ke depan Pak Beni. Kalau APBD Pasaman saja nangkat itu ada, Pak Beni lah malah saya. Kabantu juga kita di Pasaman. Seluruh Kabupaten Pasaman, seluruh kecamatan kami lapai bertemu waktu akhir-akhir ini. Menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kalau iko juga nangkat itu haroknya kabantu iko juga kita. APBD kita itu. Oleh karena itu, tanpa ada niat lain, 10 tahun Yusuf Lubis jadi bupati, hampir mungkin ada 20 kali 1 tahun menghadap menteri-menteri pembangunan di Indonesia. Menteri itu hanya mengecek, ada orang kalian DPR RI gitu.
Oleh karena itu, Isulubis, Pak Beni, kecik masyarakat kita tokoh masyarakat di Siko. Kita berdua. Untuk itu, tanggung jawab Pak Beni ke depan, awak dapat kabar-kabar. Baik kawan-kawan Pak Beni Jakarta, Pak Beni masih ada niat untuk jadi DPR RI. Insya Allah. Awak tak tanya DPR RI yang ada di Solok, Pak Epriat di Asta, ya? Yang di Solok? Iya. 2 kalinya, kini ko jadi bupati lagi. Awak tanya wa cara membangun apa kuah? Ada gunung di Guenyos itu, Sinangkiat namanya, lengkap hampir 100 miliar. Segalanya ada di situ. Awak tanya kayaknya. Banyak ikut dapat dia. Ini babang juga awak. Jadi itulah hasil kita selama 10 tahun. Awak tanya di Jakarta Pak Beni. Bara seorang anggota DPR RI bisa membawa PT ke daerahnya dapilnya. Oh, kecilnya kalau dapil 7 kabupaten kota bentuk di dapil 2 kita. Bara pemilihnya setelah awak tinjau 60.000 cukup 7 kabupaten kota. Bara pemilih Pasaman 192.000. Kalau kita kompak di Kabupaten Pasaman, dari kita saja tidak usah kabupaten kota lain, 3 DPR RI Kabupaten Pasaman bisa. Itu semangat. Kalau iko juga nak kita taruhan, awak rasanya tidak ada niat lain dari selama 10 tahun untuk maju Pasaman. Tapi hanya bentuk iko lah insya Allah yang bisa kita lakukan bersama. Untuk itu, awak saran ke Pak Beni yang masih muda. Mudah-mudahan sehat hari. Setelah iko 2024, iya 2024 balik atau 2026 ada putusan lain. Setelah iko saukan Pak Beni untuk ado sampai mengadu kami masyarakat Pasaman di Indonesia. Selamat Pak Beni, selamat Pak Sabar, Ibu Beni yang kebetulan ada kurang sehat, Ibu Sabar, dorong Adinda Sabar. Adinda Sabar Ketua Simsul Ces Yusuf Lubis 2005, kawan lawan di Pak Beni waktu itu. Itulah nasib. Itulah nasib. Jadi awak tak setuju dengan pisah sambut tadi karena awak ni kalau talon sono ke rumah si Pak Beni. Laki le Pak Beni, laki je Pak Bahar, laki je Pak Daniel, laki je Pak Zaid Dakini. Namanya waktu ibu. Tapi kita tidak se RT tu ya, tidak se nagari tu ya. Bateh tu. Tanjung Beringin jo. Pesan kami ke kawan-kawan SKPD terutama, apapun yang kita lakukan 10 tahun ini pasti tidak semuanya berhasil. Apapun usaha kita bersama untuk kemajuan Kabupaten Pasaman, hanya sampai situlah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bekerja, sepenuhnya harus mendukung siapapun yang jadi pimpinan di Kabupaten Pasaman. Tidak ada istilah. Tidak ada istilah itu. Di luar lain, politik lain. Tapi untuk bekerja sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang masing-masing. Kemudian Ibu PKK yang hadir, Ibu Pak Wakil Bupati. Ibu lawa buat pulau kami 10 tahun sekolah. Termasuk Ibu almarhum, termasuk Ibu kini Suryani Nasution. Hanya itulah yang bisa kita bikin bersama. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tetap
Pasaman maju ke depan. Khusus kepada rekan-rekan Forkopimda, terima kasih atas bantuan selama ini. Saya belum pernah merasakan kekompakan Forkopimda di tingkat kabupaten sebaik daripada Kabupaten Pasaman. Oleh karena saya jadi bupati hanya di Kabupaten Pasaman. Tapi Padang nak tentu dia. Selamat Pak Beni, Pak Sabar. Masyarakat kita 307 pemilik kita 192.000. Semuanya ini untuk tahun 2021 memilih Pak Beni dengan Pak Sabar. Alhamdulillah. Selamat. Mohon maaf. Tambah. Balabiah enggak? Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Pasaman kepada yang terhormat Bapak Haji Beni Utama SHMM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT jika limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama pada malam hari ini, terutama rahmat sehat, karena sehatlah kita bisa hadir bersama-sama. Orang rumah bang, kalau awak ke orang rumah susi jadi abang, karena nggak sehat dia mohon maaf tidak bisa hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Kemudian salawat beriring salam dapat kita sampaikan pada arwah junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Yang saya hormati, pertama Bangda Yusuf Lubis beserta istri, Linda Tos Pratama. Udah li bawa tu nampak enggak ya? Enggak nampak. Yang saya hormati juga, jadi Pak Atos ini memang adik yang bawa. Ya, kami sama-sama ambo jo amak Pak Atos ko. Ketik-ketik dulu bang di pasar, belakang pasar tu. Bahasa balahan rumah beliau anggitnya kami juga orang yang Ambo tu bahasa balahan rumah. Dia nak ada batihnya sebelahan rumah Pak Kapolres saya dengan ibunya Pak Terus kecil-kecil di pasar Lubus Kapi. Tidak berlebihan kalau saya memanggil Adinda Atos nih ya sebagai adik saya. Kemudian yang saya hormati khusus ini Pak Wakil Bupati kita Dinda Sabar, Dinda lagi nih, karena memang umurnya jauh di bawah, kalau tidak salah Dinda Sabar ini 44, saya Pak Kapolres sudah 59. Saya cerita sedikit, kemarin awak kan merasa gagah dulu Pak. Nah ini cerita. Jadi waktu pelantikan kemarin, saya tanya si bupati-bupati wali kota ini, ada yang umurnya baru 32, ada yang 34. Kemudian berarti saya yang paling tua di sini ternyata. Jadi ternyata Beni Utama itu sudah tidak muda lagi Pak. Yang menjadi kepala daerah sekarang itu angkatannya sudah muda-muda semua. Ya, muda-muda 40 ke bawah, 44 ya seperti itu.
dari Dasar inilah. Jadi memang Tuhan mengatur seperti itu barangkali. Sesudah itu memang Pak Beni tidak jadi bupati lagi dia. Karena udah tua, di samping udah tua, memang periodenya juga sudah tidak boleh lagi Pak Kapolres. Jadi memang tidak jadi bupati lagi. Kemudian yang kita hormati Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, lengkap ini saya lihat. Masuk Pak Ketua ini juga forum komunikasi dia. Koordinasi juga Pak Ketua DPRD. Tapi dulu istilahnya Muspida Plus ya Bang ya. Muspida Plus. Yang saya hormati, mungkin masing-masing beserta istri. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf. Istri saya tidak bisa hadir pada malam hari ini karena kurang sehat ini. Seterusnya yang saya hormati Bapak Sekda, aku adik Bogo Bang, rendah no? Waktu saya cerita itu Bang, ada bisa sambutnya kan ada. Pak Rendah ini Pak Sekda ini Pak, saya jadi wakil bupati, saya agak berlebih daripada Bang Yusuf Lubis ini. Kalau Pak Yusuf ini kan bupati aja dia 2 periode, saya ini ditambah wakil bupati ya 5 tahun waktu periode tahun 2000-2005 yang diceritakan beliau tadi, yang Pak Sabar tim sukses itu kan 2005 ya. Saya tahun 2000 itu jadi wakil bupati, Pasaman kita itu masih bergabung. Ini ada ceritanya nih, masih bergabung sampai ke Pasaman Barat. Di masa kami lah Pak Bahar Nurdin Bupati, saya wakil bupati pada masa itu, tahun 2000 itu masih dipilih DPRD Pak Kapolres. Jadi pilkada langsung pertama itu saya ketemu dengan Abang Dayus Lubis pada 2005. Sebelum itu masih DPRD. Terpilihlah saya dengan Pak Bahar Nurdin. Waktu itu euforia reformasi itu luar biasa pada masa itu. Kalau tidak salah itu ada 7 atau 8 pasang putra-putra daerah Pasaman. Sampai ke Pasaman Barat, Pak Dandim pada waktu itu ada Pak Rusdi Lubis, saya ingat itu. Ada Pak Khairul yang Pak Rodak ya. Ada Pak Khairul yang Sekda Bukit Tinggi, pernah Sekda sini. Banyak sekali tokoh-tokoh putra-putra terbaik Pasaman dan Pasaman Barat pada masa itu mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati. Pendek cerita aja, saya jadi wakil bupati, Pak Bahar bupati. Ketemulah saya sama Adinda Marodak saya ini, yang sekdanya Pak Yusuf sekarang. Sekda saya sekarang. Beliau ini saya tempatkan camat pertama itu di Dua Koto, saya ingat itu. Tahun 2003 atau 2004 saya lupa pasnya sih. Kemudian mau pilkada, saya bawa dia ke Lubuk Skaping, menjadi camat di Lubuk Skaping. Itu promosi Pak, promosi dari Dua Koto menjadi wali kota Lubuk Skaping. Wali kota, camat Lubuk Skaping. Tinggallah beliau, saya tempatkan, saya beri rumah di belakang rumah wakil bupati. Kira-kira sekarang itu rumah pimpinan DPRD itu, tapi masih rumah bangunan lama. Supaya saya lihat-lihat terus kan, di belakang rumah wakil bupati. Jadi itu ceritanya dengan Pak Marodak. Saya kenal beliau sudah lama. Jadi kalau saya bekerja dengan Pak Sekda ini, tentu bisa saya Bang, karena sudah saya kenal lama. Tidak sulit lah saya kenal. Begitu juga para kepala dinas, para kepala OPD, staf ahli juga yang hadir. Seluruhnya tentu yang saya hormati juga, baik Bapak maupun Ibu. Ini juga sebagian besar masih saya kenal dengan baik. Saya kenal dengan baik. Sabuilah misalnya Yusnimar, mana dia Yusnimar? Itu kenal saya, itu adik saya juga itu Yusnimar itu. Waktu GT-GT Bang, biayanya Anggale Kipang. Jadi saya pergi mandi ke Anang namanya, Pak, jalan ke Jambak tuh Bang. Jo Pak Bupati Agam yang kemarin calon wakil gubernur itu, Pak Indra Chadri,
Beko kalau dingin bang kan singgah kita sampai amak sius membuat kipang. Yang kipang itu yang diledakkan itu bukan dia puk bunyinya gitu lah, pakai karung dia bikin. Yang boleh gratis itu yang pinggirannya itu bukan dia, nah, seberannya itu. Ya, saya minta biaya saya panggilnya, kasihlah pinggirannya itu sama Indra Catri. Enak sekali waktu kecil itu. Kipang itu ada yang dari jagung Pak Kapolres, ada yang dari beras. Nah, tapi yang pasti itu tidak saya lupakan itu. Jadi itu waktu mau jadi bupati bang Sius tetap kepala dinasnya karena banyak kipang aponya. Kipang maknya saya makan, saya ambil di situ. Iya, karena itu luar biasa rasanya waktu kecil. Ya, jadi intinya seluruh kepala dinas ini saya kenal dengan baik, camatnya juga saya kenal karena saya sejak tahun 2000 walaupun berfluktuasi keluar main kemudian masuk lagi ya kemudian keluar lagi masuk lagi malah dalam berbagai posisi. Nah, ini sekedar bagi untuk para kawan-kawan yang mungkin lupa, saya juga pernah diamanati sebagai ketua DPRD pada 2009-2010 sebelum jadi bupati. Jadi tentu tidak balabian deh bang ya, pastilah pada umumnya saya sangat kenal dengan aparatur pemerintah di Kabupaten Pasaman ini. Catatan yang saya tahu pegawai Pasaman ini orang baik-baik semua Pak Kajari. Elok-elok satunya Pak Kajari. Ya, ini orang elok semua, orang baik-baik semua. Karena saya 20 tahun mengenal mereka ini. Nah, ini yang barangkali yang saya ingin sampaikan. Di pisah sambutnya itu sebenarnya betul bukan pisah sambut ini. Masih cerita saja bernostalgia. Ya bernostalgia. Kalau Sapar yang jadi wakil saya ini yang sekarang ini bang, ada lo cerita itu bang. Nah, ceritanya dia kan sama-sama di DPRD provinsi sama saya Pak. Ya, awalnya dia menjadi bupati ceritanya nih bang. Rahasianya sedikit. Jadi bupati, katanya ke Bang Rusdi Lubis, bang, Sapar kalau jadi bupati ya bang, saya bilang. Iya, tapi dia pula mainan supaya jadi wakil lah gitu Pak Beni, kata Pak Rusdi Lubis, bekas sekda provinsi itu loh Pak, masuk pamong senior itu, guru lah ya untuk di pemerintahan guru kita. Nah, saya sudah sampaikan ke Sabar untuk jadi wakil dulu. Nah, saya diam aja, saya satu komisi dengan Pak Sabar ini. Yang perlu kita catat, saya melihat, saya perhatikan. Waktu itu kan ada berapa alternatif wakil lah sebenarnya, ya. Yang tidak terhindari di sini Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pasaman ini dari dulunya terbentuk utara selatan. Ini dalam pemahaman politik, ya. Jangan diartikan ini perpecahan, tidak. Tapi untuk memenangkan sebuah pertarungan politik, memang itulah adanya. Tidak mungkin itu saya misalnya berpasangan dengan siapa kira-kira dari Lubuk Skaping, ya, atau dari Bonjol, Pak, itu tidak akan menang. Hampir dipastikan itu tidak menang. Dan itu pernah saya cobakan Pak. Tahun 2005 itu saya berpasangan dengan Bapak Buyung Nurlan Tanjung, let call Buyung Nurlan Tanjung, mungkin pada yang kenal. Almarhum beliau sekarang. Sama-sama dari etnis Minang. Ya, kalah Pak, kalah itu, ya. Jadi memang kalau misalnya bupatinya dari utara, wakilnya pasti dari sini. Begitu juga sebaliknya. Itu Pak Kapolres bukan politik pecah belah, tidak. Tapi untuk memenangkan sebuah pertarungan politik, dalam arti pilkada, ya begitu. Nah itu ceritanya. Jadi Sabar nanti kalau kamu maju bupati, jangan Sabar pilih orang dari Rahu, nak kemana? Kan dia tuh apa? Apa terus itu loh?
Kalau ke maju, lihat dan orang kumpulan betul ya. Inilah yang cerita. Nah, misalnya Pak pasangan juga Pak Ketua DPR, Pak Tos misalnya, atau aja Pak Maroda, itu kan bisa menang. Itu aja Pak Sabar, yang itu Pak pasangan lo misalnya dia Pak Sekda, dia Pak Maroda. Tapi Pak pasangan dia Soekardi, itu bisa menang itu. Bisa menang. Jadi itulah, itu hanya bentuk apa politik yang ada di Pasaman. Mungkin Pasaman ini karena di perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dan itu juga berlaku di wilayah Pasaman Barat. Itu juga seperti itu dia. Nah, itu juga para pemimpinnya yang menjabat kepala daerah. Semuanya dua kali Pak, tapi selang-seling. Macam dulu tahun 2000 Pak Bahar bupati, kemudian 2005 Pak Bahar kalah dengan Pak Sairan, Pak Barudin kalah Pak. Padahal Pak Sairan itu sekdanya Pak Bahar, saya wakil bupati, Pak Sairan sekdanya almarhum. Kalah Pak Bahar, saya kalah dengan Abang Dai Lubis, ya. Pak Bahar kalah. 2010 Pak Bahar maju lagi, Pak Sairan kalah. Sama Pak Yusuf kalah juga sama saya di 2010. Ini jalan cerita. Mirip, hampir mirip. Kemudian 2015 Pak Bahar kan sudah tidak bisa maju lagi Pak, karena sudah 2 periode. Berarti, ya. Pak Sairan maju, ya lagi. Pak Sairan menang. Yang dikalahkannya salah satu ya bupati terpilih sekarang Pak Amswardi. Jadi memang di Pasaman Barat nih Pak Dali, memang 2 periode jadi bupati di sini. Cuman selang-seling, enggak 2 periode menetap langsung, tetapi ada jeda-jedanya seperti itu. Jadi itu tuh Pak Ketua DPD jadi bupati di Pasaman ini itu kok. Ya 1 periode jeda dulu keluar main kayak sekolah itu keluar main habis itu masuk lagi. Itu kira-kira. Kemudian saya sangat sependapat apa yang disampaikan Bang Dai Lubis tadi. Sebenarnya kalau hanya mengandalkan APBD atau DAU saja itu berat mendayungkan Pasaman kita ini. Berat itu. Ya. Itu memang perlu kita punya wakil di pusat itu. Saya dengar, iya Pak tidak itu, tapi yakin saya seperti itu. Pokirnya anggota DPR RI, pokir saja itu udah 150 miliar 1 tahun. 200 ya Pak. Belum lagi yang memang dia karena duduk di komisi tertentu, dia bisa mengarahkan kegiatan ke daerah pemilihan dia. Jadi praktis sebenarnya luar biasa rupanya. Karena fungsi budgeting yang ada di DPR RI itu betul-betul penuh Pak tadi. Pokoknya hitam kata dia, hitam itu. Ya. Itu kira-kira. Jadi tidak ada salahnya itu nanti 2002 ya Pak. Ya. Kalau 192.000 aja pemilih kita, tahu dulu anggota 2 aja Bang Yusuf Lubis jadi. Itu maju saya Pak Yusuf, maju Pak Kajari, 2 duduk, bagi aja tuh, soalnya kan kasih ke yang lain. Itu baru namanya orang Pasaman cerdas berpolitiknya, ya kan? Kalau pas serak-serak soal itu nah doa ya, kemari kasih kemari sayang, Pak Kapolres ngerti itu bahasanya. Oke, ini dia suka, dia bagi dikit-dikit Pak. Pak Yusuf nggak duduk nanti. Pak Beni pun tidak duduk pula di DPR RI. Nah, itu yang tidak benar. Dan bagi kita orang Pasaman, sebenarnya ada semacam harga diri harusnya. Orang Pasaman itu belum pernah menjadi anggota DPR RI. Orang Pasaman dulu ya, waktu gabung dengan Pasaman Barat ada. Jadi yang berapa tahun terakhir, berapa kali pemilu terakhir itu orang Pasaman tidak pernah.
Ya, tidak pernah itu. Jadi dari kini-kini lah patut-patut dulu kita pikir-pikiran itu kan. Kita pikir-pikirkan gitu. Dan memang tidak mustahil itu. Bagi Bang Yusuf tadi 60.000 aja, 50.000 aja orang duduk, Pak. Ada lagi teman saya satu partai, Bang Darul Siska namanya, tapi dapilnya Sumbar 1. Suaranya itu 26.000 cuma didapat. Kalah dengan suara saya ke DPR provinsi. Saya 29.000 lebih, Pak. Ya, dapil Pasaman Sumatera Barat. Tapi dia duduk di DPR RI hanya dengan 26.000. Apalagi kalau 60.000 Surama dia kiai musuh banget dari orang Pasaman. Itu kan modal. Tinggal lagi bagaimana orang Pasaman nanti beria-iya, ya kan, bersepakat. Itu aja sebenarnya kuncinya. Nah, kalau itu yang terjadi, baru orang nanti akan terkagum-kagum orang luar. Iya, jadi dia orang Pasaman kau berpolitik, katanya kan, tidak lapih suara keluar, ya. Dia bagi suara itu hanya di dalam, sehingga orang luar sulit masuk di Pasaman. Bisa pikir itu sangat rasional, tidak menyalahi apa-apa. Karena bagaimanapun yang paling tahu daerahnya itu tentu putra-putra daerahnya. Bukan kita mengkotomi wilayah sebenarnya. Ya, ini barangkali cerita politik aja, karena memang yang bicara ini orang politik, banget itu ceritanya politik. Tapi tidak apa-apa, pegawai juga tidak apa-apa mendengar nanti kalau udah tidak jadi pegawai lagi berpolitik ya Bang. Itu juga dia harus masuk ke partai. Tidak ada itu politik itu saya lihat aja lah di luar partai macam Pak Susilo nih Bang. Dia kadang-kadang berpolitik, tapi politiknya nota aja Bang. Ya? Nota aja. Dia tidak pernah masuk partai, tapi dia ceritanya politik aja Pak. Jadi itu. Nah, nanti kalau udah pensiun Pak Susilo, ya masuk karena ke partai itu masuk kita berpolitik. Jadi itulah barangkali beberapa hal. Kami tentu berharap dengan sabar, terutama kepada forum komunikasi pimpinan daerah tentunya, apa yang pernah diberikan kepada Bang Yusuf Lubis itu juga kiranya dapat diberikan kepada kami dengan sabar. Dan saya Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan, Pak Ketua DPD, ya, Umuasen dan Tuo juga Pak Ketua DPD. Kalau diajak kemana-mana, Pak Dandim saya masih ikut-ikut aja nih, walaupun udah tua. Insya Allah saya akan ikut-ikut aja. Ya, jadi tolong apa yang pernah diberikan ke Pak Yusuf, ini tolong tetap diberikan kepada kami, dan kami yakin tanpa dukungan forum komunikasi, forum koordinasi ini, ya Beni Sabar ini tidak ada apa-apanya Pak Kapolres. Ya, ini tolong tetap diberikan, karena itulah kekuatan utama kita ya, untuk bisa membangun atau melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pasaman. Kemudian yang kedua, pada seluruh aparatur pemerintah, para pejabat terutama, bakaraju selah, ya, kerja aja. Ya, nanti kami dengan Pak Sabar tentu menjadi nanti. Ikut serius loh Pak Sabar kerajaan harus kita pertahankan ini, ya kan? Ikut tidak serius Pak Sabar, itu gantilah. Yang menentukan itu Anda lah, saudara lah semua nanti pada akhirnya yang menentukan apakah Anda akan berada bersama-sama dengan kami, ya. Tidak ada soal suka tidak suka itu, tidak akan ada itu, ya. Insya Allah tidak akan. Bekerjalah dengan baik, tunjukkan dedikasi, loyalitas dan seterusnya. Dan saya tidak perlu mengajarkan, saya yakin teman-teman saya kepala SKPD, para pejabat struktural ini orang-orang yang sudah senior semua, tahu kapan bisa memisahkan antara politik, bekerja sebagai orang profesional dan seterusnya. Saya pikir itu ya pada aparatur kita. Pada ibu-ibu PKK, saya pikir nanti bekerja samalah dengan baik, ya, karena PKK ini kan mitranya pemerintah. Kalau tidak satu ibu-ibu, lah payah,
Jadi ibu harus tetap merupakan motor. Banyak sekali yang bisa kita sinergikan. Ya, kegiatan pemerintah ya Bang, kita sinergikan dengan PKK, dengan Dharma Wanita, dengan GOW dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan dengan kebersamaan inilah, ya, dengan peran ibu-ibu ini, peran serta ibu-ibu, nanti kita akan bisa lebih baik memacu pembangunan. Kemudian kepada Bang Anda Yusuf Lubis, kepada Atos, apa yang sudah Abang kerjakan dengan baik, insya Allah kami akan lanjutkan dengan sabar. Saya sudah sampaikan tadi juga 3 aja sebenarnya, ya 3 aja. Seharusnya ini persoalan sedikit Pak, pilkada langsung ini terkesannya kan banyak orang yang ada pro dan kontranya. Salah satu itu, biasanya yang baik di pemerintahan yang dulu itu Pak Kejari, itu berganti pemerintahan, berganti kebijakannya. Seharusnya tidak seperti itu. Sehingga saya 3 Pak. Pertama, yang baik pasti akan kita lanjutkan. Yang kurang baik pasti akan kita perbaiki. Yang tidak baik pasti akan kita hentikan. Kan 3 aja itu Pak. Saya pikir kita sepakat itu. Ya tak Pak Sekda? 3 itu aja. Ya kan? 3 itu yang akan terjadi. Nah, masa yang sudah baik kita tidak lanjutkan Pak Dandim? Ya keliru itu. Keliru itu. Jadi Pak Sabar, mungkin nanti kepala OPD, dan yang muda kan Pak Sabar kok dari Ambo barangkali tinggal menyemangati lagi Pak. Menyemangati yang muda-muda, kasih semangat, kasih spirit untuk tetap bekerja lah. Lebih banyak saya kepala OPD nanti kasih dengan Pak Sabar, nanti dengan Pak Sabar lah. Mungkin saya begitu nanti. Supaya sebenarnya supaya ada kader-kader kita nanti ke depan yang kuat. Ya, kalau lah awak kecil Abang tadi, lah bosan tu loh, kalau PD kan dapat arahan dari Pak Beni katanya, dah bosan iko-iko je juga ceritanya katanya. Ya, tapi satu lagi terakhir kepala PD, samping kita perlu wakil di pusat nanti, sementara obatnya memang kita harus berpacu untuk DAK itu Pak. Saya lihat kegiatan kita bandingkan dengan daerah lain. Misalnya DAK mereka yang fisik ini, ya, untuk belanja modal itu dia bisa di atas 200 miliaran, kita itu di bawah 100 miliar. Barangkali ini kepala OPD salah satu nanti indikatornya penilaiannya ya kemampuan untuk berkomunikasi, baik itu dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Karena kalau sekali lagi kalau hanya mengandalkan DAU ya atau DAK yang memang sudah dialokasikan untuk kita tanpa kita mampu mengkomunikasikan, ya kita akan terus tertinggal ya dibandingkan daerah lain nanti. Jadi OPD nanti yaitu saya pikir banyak proposal tuh, ya jangan kita bosan, ya abang-abang lo kagak bosan ya sebenarnya di Malay kan 10 kali dia malah harus sering-sering kita. Ya kita ke kementeriannya, didorong dengan anggota legislatif, Bang barangkali. Saya kemarin singgah juga di apa Bang. Kalau perlu ya jangan dengan partai kita aja. Singgah ke Nasdem kemarin Pak Willy, ya, singgah saya cerita apa yang bisa dibantu untuk pasaman Pak Willy. Nah, nanti lah Bang coba ajukan proposal. Ibaratnya tentu harus kita mulai. Kalau tidak kita mulai, tentu kita tidak akan dapat apa-apa. Saya pikir itu selamat Bang dengan Ibu, semoga tetap sehat. Ya kalau kami undang nanti Abang teruslah datang, terus memberikan pandangan, pikiran-pikirannya. Ya nanti kalau diundang Pak Ketua DPR ulang tahun Pak Samad, jangan hadir loh Bang Betul, ya kan? Ketua DPR hadir loh Bang, apalagi tinggal di Lubuk ya. Ya saatnya untuk kita bisa bersilaturahmi kali. Nah, dia ada diundang, Ibu begitu aja Bu, ya mohon hadir, sumbangkan kegiatan PKK, ya Ibu juga tadi minta hadir sebagai narasumber dan lainnya, berbagi pengalaman, ini juga mohon kehadirannya. Kemudian Adinda Atos, ini bukan akhir segalanya, perjuangan masih panjang, apalagi tentara nih Pak Dandim, tentara masa nggak ada ini, saya yakin Adinda Atos tetap akan bangkit kembali,
Ya bisa saja gitu. Tadi kan Pak Yusuf cerita 2005 katanya tadi si Sabar tim suksesnya, ketua tim sukses Pak Yusuf. Kan yang tidak kita bayangkan, besok Sabar berpasangan dengan Atos, siapa yang bayangkan? Ya kan? Nah, besok siapa bupati kita kan tidak tahu. Ya kan? Itu bisa terjadi. Nah, itulah dinamika politik yang seperti itu. Itu hal-hal yang sangat mungkin terjadi. Ya kan? Nah, atau Pak Atos dengan Pak Ketua DPRD, itu bisa itu Pak Ketua DPRD ada partainya. Ya, ada partainya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sangat mungkin bisa terjadi. Yang penting saya pikir silaturahmi yang kita lakukan seperti malam hari ini tetap harus kita jaga. Nah, silaturahmi inilah yang membuat semuanya mencair. Nah, kadang-kadang salah pengertian itu kan karena kita tidak bersilaturahmi. Kecil orang katanya kan, kecil siapa katanya Pak jadi. Padahal itu tidak ada karena kita tidak bersilaturahmi. Itu juga forum komunikasi pimpinan daerah. Kalau ada yang terasa-rasa nanti Pak Kapolres sampaikan aja ke saya. Pak Dandim juga, Pak Kajari juga, ya. Tolong barangkali disampaikan sehingga kami pun bisa menyampaikan juga kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf sekali lagi istri saya tak bisa hadir. Tadi pagi hadirnya Bang. Tadi pagi hadir, malam ini tidak bisa hadir. Saya sudah coba menunggu tadi itu Bang, kasih obat dulu. Rupanya dia tidak baik lah kesehatannya, intinya dia tidak bisa hadir. Mohon maaf Bu Yusuf, ya istri saya tidak bisa hadir. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai wujud tali asih pemerintah daerah Kabupaten Pasaman kepada Bapak Haji Yusuf Lubis beserta istri dan juga kepada Bapak Haji Atas Pratama beserta istri. Untuk itu akan ada penyerahan cenderamata. Oleh sebab itu kepada Bapak Haji Yusuf Lubis beserta istri kami silakan mengambil tempat, dan juga Bapak Atos Pratama kami silakan mengambil tempat. Baiklah, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Bupati Pasaman untuk memasangkan pin emas lambang Kabupaten Pasaman dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman yang akan dipasangkan oleh Bupati Pasaman. Kepada Bapak Haji Yusuf Lubis, kami silahkan. Selanjutnya kami mohon juga kesediaan Bapak untuk memberikan tali asih dari Pak Bupati. Kami mohon juga memberikan kepada Ibu sebagai kami silakan. Terima kasih Bapak Bupati Pasaman. Kami mohon berfoto bersama dulu Pak. Iya Pak. Terima kasih Bapak Bupati.
Selanjutnya kami undang Bapak Wakil Bupati Pasaman beserta Ibu Deni. Kami silahkan. Pemasangan PIN lambang Kabupaten Pasaman dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Dan juga dari Ibu Wakil Bupati Pasaman menitipkan kepada Ibu Mira atas Pratama, juga mohon diserahkan. Terima kasih, mohon berfoto bersama dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Wakil Bupati, kami silakan beserta Ibu. Pak, atas masih Pak. Ya. Selanjutnya Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasaman beserta istri, kami silakan memberikan cenderamata dari Ketua DPRD beserta Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman, kami silakan. Mohon foto bersama dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Ketua beserta istri, kami silakan ke tempat. Kemudian kami mohon kesediaan Kepala Kejaksaan Negeri Bapak Kajari beserta istri, kami silakan. Selanjutnya pada Bapak Wakil Bupati. Mohon berfoto bersama dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak Dandim beserta istri, kami silakan.
Ya, selanjutnya kami mohon untuk berfoto bersama Bapak dan Ibu, kami silakan. Terima kasih Bapak Dandim dan Ibu. Selanjutnya Bapak Kapolres beserta istri, kami silakan. Tadi saya bilang sama Pak Kapolres, Pak Dandim itu semenjak sering layanan masyarakat, kan salah ada di pintuan kamera. Itu pakai baju saya kalau pesan baju L. Jadi kalau nggak muat belum dibantu. Belum muat. Saya kemarin jahit tangan seragam. Yang pertama datang saya sudah jadi nggak ada yang pakai. Kalau kemarin sudah saya pakai. Nanti salah nih Pak. Saya nggak tahu PDA saya masih muat nggak ngerti. Saya tuh bikin emang nggak saya lebih sedikit ya. Iya, jadi semua tetap. Cuman kan dulu saya KP itu masih banyak, jadi masih agak. Saya lagi. Tapi kan dibangun, dibangun. Kita. Kami mohon untuk berfoto bersama dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu Kapolres, kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri, kami mohon Bapak. Kami silakan. Mohon foto bersama Bapak. Terima kasih Bapak, kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama, kami silakan. Kami mohon foto bersama dulu Ibu. Terima kasih Ibu, kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasaman, kami silakan.
Mohon foto bersama dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu Sekda. Kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, secara simbolis dari OPD yang diwakili oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Tenaga Kerja, kami silakan Bapak MN Susilo beserta istri. Kami silakan. Kami mohon foto bersama dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya Inspektorat, kepada Bapak Inspektur beserta istri kami silakan. Dari Inspektorat Kabupaten Pasaman, sekali lagi kami panggil Bapak Inspektur beserta istri, kami silakan. Kami mohon berfoto bersama dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kepada Bapak Yusuf Lubis beserta istri, Bapak Atos Pratama, kami silahkan kembali ke tempat.